Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man walah. Amma ba'd. Teman-teman semuanya, selamat siang dimanapun anda berada. Nah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia kepada kita pada kesempatan pada siang hari ini. Walaupun ini adalah pertengahan Ramadan atau sebelum malam ke-17 Ramadan, semoga apa yang kita janjikan, apa yang kita perbuat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada part sebelumnya kemarin sudah disampaikan videonya dari Mas Zainal terkait tentang hukum istihsan, urf dan maslahah mursalah. Nah, bagi yang nonton silakan tuh channel ada di Mas Zainal Arifin. Nah, untuk yang part 2 insya Allah kita akan bahas ini ada 3, yaitu istishab, kemudian istishab, madhab sahabi, dan lain-lain. Bagi yang belum nonton silahkan kalian klik jempol dan klik subscribe bila ada informasi yang terkait. Jika sudah tekan subscribe akan ikuti informasi yang update terkini, gitu teman-teman. Nah, pada kesempatan pada siang hari ini kita bahas bareng-bareng nih masalah tentang istishab. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berbicara tentang masalah pengertian istishab. Nah, ini sering kita pada pertemuan beberapa kemarin. Secara bahasa, istishab berasal dari kata istashaba, yang berarti as-sahbah istimraron. Perhatikan, kata ini diambil dari if al ala, ya kan, if al ala. Nah, kata ini hampir sama, if al ala, yang maknanya adalah arba mujarrad atau fi'il yang 4. Itu bermakna ada 2, ada sahbah istimraron. Nah, kata sahbah ini berasal dari kata hamim. Nah, kata ini ada 2, yaitu kata as-sahbah dan istimrara. Nah, kata as-sahbah ini yang berarti adalah teman, ya. Sedangkan kata istimraron yang berarti terus menerus. Ini kalau kita digabungkan maka yang berarti teman yang selalu menemani. Apa yang menemani? Dari suatu hukum. Ada seorang teman, jika ada temannya sendiri, di situ adalah teman yang menemani. Itu namanya diartikan di situ. Sedangkan secara istilah, istishab adalah suatu hukum yang mengukuhkan dalil yang diperbuat dan meninggalkan dalil apa yang ditinggalkan dalam syariat. Maksudnya gimana ya? Nih, tak kasih tahu. Jadi pengertian istishab ini merupakan suatu hukum yang mengukuhkan dalil. Artinya apa? Dengan adanya suatu hukum yang dikemukakan, apa yang dasar itu yang menjadi bukan dalil. Yang dalil mana? Yang dalilnya itu adalah ini, perintah. Mana adalah perintah, teman-teman. Mengukuhkan dalil di sini adalah dalil yang berdasarkan tentang diperbuat. Diperbuat itu maksudnya adalah makna perintah, dan meninggalkan apa yang ia tinggalkan itu namanya dilarang. Itu disebut larangan. Jadi suatu hukum yang kita berpegang teguh kepada dalil yang menunjukkan itu dalil yang menunjukkan itu kata perintah, dan meninggalkan apa yang ia ditinggalkan. Sedangkan menurut Imam Al-Jauzi juga mengatakan hal yang serupa. Nah,
Syarat istishab nih teman. Setelah kita mengetahui tentang pengertian untuk istishab, baik secara bahasa maupun istilah, adapun syarat-syarat yang dilakukan dari istishab ini adalah ada dua nih. Untuk mempelajari istishab sendiri harus ada dua syaratnya. Apa aja? Yang pertama, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan serta ada dua yang lain yaitu Zaidiyah dan Zuhriyah jelaskan bahwa hak-hak yang baru timbul tetap menjadi seseorang terhadap hak-hak dahulu. Maksudnya apa? Maksudnya yang pengertian A ini suatu hukum kalau didasari dengan hak dan kewajiban ya. Mengenai tentang hak dan kewajiban seseorang itu sudah menjadi landasan pokok. Yang baru timbul masalah baru muncul permasalahan. Ini didasari dengan adanya pegang dalil, dengan aspek yang menjadi dalil, yang menjadikan pegangan ya, menjadikan pegangan itu bisa mensabitkan, bisa menguatkan itu. Sebagaimana hak dan kewajiban terdahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Hanafi dan Maliki memiliki batasan yang sudah dijelaskan. Tapi apa? Istishab itu hanya menolak aja. Lah, kalau menolak bagaimana? Karena sebagai mereka menurut dari Imam Hanafi dan Imam Maliki, kalau hukum istishab itu alasannya apa? Karena aspek yang mana dalil tersebut nggak bisa dijadikan sebagai hujah, nggak bisa. Tapi tidak menguatkan, berarti dalilnya itu nggak bisa dipakai dong. Iya, dalil itu nggak bisa dipakai buat dijadikan sebagai dalil. Makanya kalau ada orang yang mengatakan yang kedua, kalau yang pertama kan itu walaupun cuma timbul permasalahan, tapi tetapi itu selalu menjadi timbul bahwasannya ini bisa menguatkan dan dapat dalil. Sedangkan yang kedua ini aspeknya udah gak bisa diapakan begitu. Sekarang yang berikutnya adalah macam-macam. Jadi menurut Syekh Muhammad Abu Zahra, salah satu beliau menjelaskan juga bahwa macam-macam istishab itu terbagi menjadi 4 macam. Jadi beliau menjelaskan secara rinci bahwa macam-macam istishab itu terbagi menjadi 4 macam. Apa aja? Yang pertama, istishabul bara'at al-asliyah. Saya kasih tahu. Al-bara'ah sama dengan kata at-tahur ya. Al-bara'ah sama dengan at-tahur. Yang mana ini memiliki arti suci dan bersih. Perhatikan. Al-bara'ah. Nah, al-bara'ah ini hampir sama dengan at-tahur, yang artinya apa? Suci dan bersih dari ketentuan syara. Ini sama dengan at-tahur, ya, at-tahur. Yang ini sama, artinya sama-sama apa? Artinya suci. Suci dari apa? Dari ketentuan syara. Namun demikian, karena al-bara'ah ini sinonimnya adalah at-tahur, makanya at-tahur ini dikatakan menjadi sinonim atau persamaan kata. Sedangkan menurut istilah yaitu seseorang dari beban hukum ya. Seseorang dari beban hukum yang pada dasarnya menjadi orang mukallaf, kalau dalilnya sudah ditentukan, maka dalilnya gak usah diubah lagi. Kecuali jika ada yang dalil atau petunjuk yang berlaku, maka kembali ke sini. Harus kembali kepada asalnya. Kalau ada dalil yang menunjukkan yang berlaku, maka harus ada hukum istishab sendiri. Contohnya apa? Contohnya gini aja. Contohnya adalah
tidak ada hak laki-laki dan perempuan sehingga ada pernikahan. Maksudnya nggak ada kewajiban laki-laki dan perempuan dalam dua insan kecuali hanya pernikahan. Artinya jadi kedua insan ini tidak ada hak apapun selain pernikahan. Pernikahan hukumnya kemana? Hukumnya ke rukun tadi, hisab tadi. Atau seorang muslim itu terbebas dari syahwat. Maksudnya orang muslim itu bebas dari syahwat itu. Nah, yang kedua adalah istishab ma dalla ala syar'i. Apa itu? Nah, yang maksud yang ini adalah suatu hukum yang ketentuannya telah ditetapkan oleh syariat dan secara hukum tetap berlaku. Ya, jadi kalau berbicara tentang yang nomor 2 tadi, hukum yang ketentuannya sudah diketentuan nih. Jadi suatu hukum yang pada dasarnya sudah ada ditetapkan. Pada dasarnya yang namanya suatu hukum, kalau udah ada jelas dalilnya, itu gak usah ganti. Kecuali kalau ada dalil yang mengalami permasalahan, itu ada digantikannya. Contohnya apa? Contohnya adanya si utang piutang. Jadi kalau kita mau ada utang nih, misalkan mau utang, sebelum ada pembayaran harus apa? Harus ada bukti kepada pelayan atau pelanggan. Kalau enggak kayak gitu, nanti resiko susah. Itu yang masuk nomor 2 tadi. Kemudian yang ketiga adalah istishab bil hukmi. Nah, apa itu? Yang nomor 3 adalah suatu hukum yang tetap boleh dilakukan. Jadi kembali lagi, yang namanya istishab bil hukmi adalah suatu hukum yang tetap boleh dilakukan, baik itu mubah ataupun haram. Selama ada dalilnya itu belum ada, maka boleh. Tapi ya kalau ada dalilnya itu udah ada yang mengatakan bahwa itu haram atau apa, itu boleh ganti. Contohnya apa? Contohnya memakan kuda, banteng, dan lain-lain. Itu gak ditemukan dalam Al-Quran maupun hadis. Sekarang kalian cek, coba kalian dalil tentang makan kuda, banteng, dan sebagainya. Cari dalam Al-Quran dari awal sampai akhir. Apakah ketemu enggak? Sampai hari kiamat pun enggak ada satu pun yang ketemu. Enggak ketemu. Sampai kapanpun enggak ada ketemu. Maka yang itu hukumnya adalah mubah. Nah, kecuali kalau dia mengatakan, misalkan dalil yang haram itu contoh dalil tentang makan buaya. Nah, ulama sepakat ada beda pendapat. Yang satu Imam Syafi'i mengatakan kalau daging buaya itu hukumnya adalah haram. Yang satu lagi mengatakan itu adalah halal karena bukan karena hewan yang bercakar. Tapi saya belum menemukan yang dalil yang spesifikasi dan makan haram juga. Tapi ada juga yang mengatakan yang seperti itu. Wallahualam bishawab. Itu namanya nomor 3. Istishab bil hukmi. Dan hanya ada istishab wasfi. Yang maksud itu adalah suatu hukum yang didasarkan kepada anggapan terhadap sifat yang diketahui sampai ada dalil mengganti-gantikannya. Ada apa contohnya ini? Air ini misalkan air itu sifatnya adalah suci. Kenapa adalah suci? Selama belum ada unsurnya najis, baik itu rasa maupun baunya, maka air itu bisa tuh buat digunakan sebagai bersuci, buat mandi dan lain-lain. Atau yang lain misalkan gampang, air bekas kencing. Saya kasih rumus. Yang namanya air bekas kencing itu pada dasarnya itu bekasnya pada saat bayi. Coba kalau kalian lihat
kalian lihat, coba kalian pergi ke rumah sakit mau nengok si ibu yang melahirkan atau baru balik ke rumah sakit, itu apa terjadi? Di situ ada kencing bayi, baik itu laki-laki maupun perempuan. Itu air bekas kencing ya, itu air bekas kencing. Saya punya cerita juga. Ada sebuah kampung, saya sendiri yang mengalami. Ketika itu ketika sampai ternyata yang masuk adalah bayi laki-laki. Pas saya lihat, di situ ada muncul air bekas kencing. Nah, apakah itu najis? Ya, itu masuk najis mukhafafah atau najis yang ringan sekali. Bahkan sifatnya enggak suci. Maka hukumnya adalah najis mukhafafah. Itu. Kalau kita perhatikan dewasa ya, perhatikan. Ini kan cuma anak kecil tuh. Ya toh? Cuma anak kecil. Kencing bayi ini termasuk najis mukhafafah. Lain hal dewasa. Hati-hati. Air bekas kencing yang dewasa, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu kebanyakan mereka yang sering bekas kencing itu adalah wanita. Seringkali begitu. Seringkali kalau ada yang melihat air bekas kencing itu adalah wanita. Kenapa? Gak cuma dari bekas dari celana saja, ada juga bekas dari sidinya saja, dari sempaknya saja. Maka wanita yang dewasa kena bekas kencing. Kenapa? Ini termasuk kategori najis mukhafafah. Meskipun itu gak sampai ngeluber sih. Itu hati-hati. Maaf nih ya, maaf. Nah, solusinya bagaimana? Kalau kencing bayi laki-laki dan perempuan, untuk membedakan membasuhnya, kalau kencing bayi laki-laki itu cukup hanya dibasuh, dicuci sampai bersih. Itu kalau laki-laki. Kalau yang perempuan cukup hanya diciprat aja, diciprat kasih air, terus diciprat bagian mananya yang najis. Kalau yang dewasa bagaimana? Kalau yang dewasa, perhatikan, kalau yang dewasa itu usahakan dicuci menggunakan sabun. Agar apa? Agar bekas kencingnya itu gak bau. Supaya Anda mengetahui juga nih, bagi yang bekas kencing itu saat dewasa, entah tuh pria atau wanita, itu pakai yang kita kena najis, atau apalagi kan celana ya, celana harus cuci bersih, supaya biar lebih bersih dan bisa digunakan untuk sehari-hari, untuk pakai kemana-mana itu. Oke, seperti itu. Semoga paham bagi kalian. Nah, keujahan istishab secara umum. Para ulama sufi menjelaskan bahwa satu hukum yang dilakukan oleh istishab harus memiliki bukti. Jadi para ulama mengatakan kalau hukum istishab itu sebelum punya valid harus punya bukti. Kalau gak ada bukti, kemungkinan besar para ulama akan sulit membedakan mana yang valid, mana yang tidak valid. Tapi para ulama tersebut gak semuanya berdasarkan hukum juga sih. Tapi yang menjadi beda pendapat itu bukan dari niat, bukan. Tapi gak semuanya, ingat, tidak semuanya itu sama dengan hukum, gak semuanya. Mereka beda pendapat. Yang menjadi pernyataan beda pendapat itu sudah tahu kan, kalau ada itu harus punya bukti. Tapi yang menjadi permasalahan adalah tanda tanyanya. Ini nih, tanda tanya. Yang menjadi tanda tanya adalah apakah istishab bisa enggak menjadikan sebagai hujjah? Bisa enggak? Nah,
dalil-dalil tersebut muncul ada 3 pendapat, yaitu pertama, ulama Maliki, Hambali dan Syafi'i kalau istisab wasaf itu dalilnya bisa pakai, dalil tetap dipegang sebagai pegangan secara mutlak sekalipun dalil belum ada yang berubah. Jadi ini yang mereka kata cuma istishabul wasaf itu boleh makan dalil itu secara mutlak, siapa pegangan bisa sekalipun belum ada dalil. Kalau belum ada dalil yang berubah maka kita boleh jadikan dalil. Yang kedua, kalau ulama Maliki dan Hanafi boleh menerima yang ini, tapi harus sifatnya mempertahankan hukum, bukan menetapkan hukum. Itu. Yang ketiga, yang menjadi menolak itu yang ini, Syekh Abdul Wahab Al-Khalaf. Kalau istishab wasaf itu menolak. Kenapa menolak? Karena hukum tersebut hanya pada dasarnya asumsi yang sengaja jam terbang atau spekulatif. Jadi bukan karena fakta sih. Karena cuma karena memperagakan itu. Nah, beliau menegaskan dengan tajam bahwa istishab bukan bertujuan untuk membuat hukum yang baru, bukan. Melainkan hanya menetapkan kembali hukum asal. Jadi segera menjadi hukum asal saja, tidak bisa menjadikan sebagai hukum syariat yang baru. Nah, selanjutnya adalah pengertian syar'u man qablana. Nah, dari secara bahasa, syar'u man qablana merupakan salah satu hukum yang disyariatkan Allah bagi umat Islam sebelum kita. Maksudnya apa? Yang secara istilah begini, syar'u man qablana atau syariat sebelum kita itu adalah syariat yang diturunkan oleh Allah kepada umatnya sebelum Nabi diutus, itu Nabi Muhammad SAW. Nah, hukumnya bagaimana? Panggilan kepada santri ikhwan. Nah, menurut Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan dalam hukum aspek syar'u man qablana ini memiliki 3 tahapan. Nah, apa ada 3 tahapannya? Pertama, syar'u man qablana dijelaskan dalam Al-Quran menjadi syariat Nabi. Jadi hukum ini hanya dijelaskan aja bagi dalil Al-Quran dan hadis. Namun, ingat ya, namun secara keseluruhan itu menasahkan syariat Nabi tersebut. Maksudnya apa? Menghapus ketentuan hukum dari syariat. Maka para ulama ini mengatakan tidak termasuk komponen syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba kalian baca dari ini surat Al-An'am ayat 146 yang pada dasarnya yang dihapus itu hanya pertengahan ayatnya saja. Sebenarnya yang memakai hukum syariat itu pada kalimat awalnya saja, gitu. Yang kedua, syar'u man qablana ini dijelaskan sama seperti yang pertama, tapi nggak bisa menghapus. Ini menunjukkan yang kedua ini adalah ini menjadikan bagian syariat umat Islam atau umat Nabi Muhammad dalam rangka meningkatkan kewajiban. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ini dalil tentang masalah orang yang berpuasa, apalagi sekarang puasa Ramadan. Ini menjadi salah satu dalil. Sebagaimana dalilnya begitu. Puasa bagi orang-orang sebelum Nabi Muhammad itu banyak. Ada Nabi Musa dan Nabi Isa, mereka berpuasa. Itu. Kemudian yang ketiga, hukum-hukum yang disyariatkan yang sudah disebutkan tadi, ya, dalam nakli maupun akli, itu sebagai tujuan syariat Nabi SAW. Namun ini tidak bisa
gak bisa dinyatakan sebagai syariat Nabi SAW, sehingga terjadi penghapusan ayat Al-Quran dan hadis sebagai dalil hukum. Tadi sudah jelaskan juga. Terkait bagian ketiga, para ulama ini berbeda pendapat. Jadi terkait ketiga tersebut muncul ada yang beda pendapat juga. Ada yang mengatakan syar'ut man qablani, seperti dikatakan Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan sebagian pendapat lainnya. Itu yang menjadi syariat Nabi SAW. Ada juga yang menolaknya, sebagaimana dari ulama Syafi'i dan Imam Asy'ari yang memiliki pendapat yang rajih. Wallahu a'lam. Sekarang yang ketiga adalah pengertian mazhab sahabi. Nah, yang maksudnya bagaimana? Mazhab sahabi merupakan dalam bentuk arti, yaitu pendapat yang disampaikan kepada para sahabat Nabi SAW. Yang namanya sahabat itu adalah orang yang beriman kepada beliau, menuntut ilmu kepada beliau sampai akhir hayat. Yang maksud pendapat sahabat adalah tentang suatu kasus yang ditulis oleh para ulama. Jadi yang maksud pendapat sahabat itu adalah sesuatu kasus yang dituliskan bagi para ulama, baik itu berupa fatwa ataupun ketentuan hukum. Sedangkan dalil nakli dan akli itu nggak bisa dijelaskan lagi, nggak bisa. Nah, selanjutnya muncul beberapa definisi. Saya tahu yang A, namun sebagai ulama bahwa mazhab sahabi yaitu pendapat hukum yang dikemukakan oleh seseorang atau beberapa sahabat Nabi SAW secara individu tentang suatu hukum syariat yang tidak ditemukan dari nakli maupun akli. Nah, ini yang menjadi pendapat. Menurutnya bahwa mazhab sahabi ini suatu pendapat hukum yang dikemukakan oleh seseorang. Demikian ini menjadi perbedaan antara yang qaul dengan mazhab. Kalau qaul itu lebih condong kepada perorangan, sedangkan mazhab sahabi lebih condong pada kebersamaan. Yang kedua, menurut Syekh Muhammad Ajaz Al-Khatib menjelaskan nih, seorang ulama ahli hadis dalam karya ushul fikih, yang maksudnya beliau adalah seorang muslim yang hidup bergaul dengan Rasulullah, artinya seorang muslim yang hidup berdampingan dengan Rasulullah, beriman kepada beliau dalam cukup lama, menimba ilmu dan mengamalkannya hingga akhir hayat. Itulah yang dijelaskan tadi. Biasanya orang seperti ini itu seringkali diketemukan bagi para sahabat Nabi. Itu apa? Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, dan lain-lain. Mereka adalah orang-orang yang paham tentang fatwa agama. Nah, keutamaan mazhab sahabi. Berbicara mengenai mazhab ini, seringkali kita jumpai oleh para ulama yang memiliki pendapat serupa. Ada yang mengatakan mazhab ini adalah mazhab yang dianjurkan. Ada juga mengatakan mazhab ini tidak menjadikan suatu dalil. Hal ini dijadikan kekuatan yang bersifat mengikat, ya. Artinya dalam mazhab ini sifatnya mengikat banget nih, mengikat bagi umat muslim, sebagaimana dijalankan perbuatan dosa yang meninggalkan tersebut. Nah, pembicaraan ini timbul pertanyaan, apakah mazhab itu sudah menjadi segi pembahasan? Apakah mazhab itu menjadi dalil atau menjadi pegangan? Dari pendapat ini muncul berbeda pendapat.
Yang pertama, ya, pendapat sahabat yang berada di luar lingkup ijtihad, meskipun secara terang benderang tidak disebutkan dari Nabi, itu menjadi hujah. Jadi biasanya kalau pendapat ini itu seringkali di luar nalar pemikiran ijtihad. Itu tentang masalah ta'abbud yang secara pasti dari Nabi SAW. Kalau yang A ini bersifatnya secara nalar pikiran di luar ijtihad. Kalau dalil yang disebutkan itu baru dijadikan sebagai hujjah. Apabila terdapat dua orang atau lebih berbeda pendapat yang tersebut, maka diselesaikan dengan cara metode yang berlaku. Jika ada dua orang atau lebih yang memiliki berbeda pendapat juga nih, maka itu diselesaikan dengan cara metode yang berlaku, atau sudah pastilah apakah mau atau enggak. Yang kedua atau yang B, pendapat ini lingkup ijtihad. Jadi maksudnya yang kedua itu adalah pendapat ini secara ijtihad sendiri. Kalau pertama kan cuma secara di luar nalar. Kalau ini menggunakan ijtihad, bukan dalam bentuk taufik tentang kehujahan siapa yang dapat dilakukan. Ada salah satu imam yang paling sangat yang paling terkenal, itu Imam As-Sukhi dan Al-Asnawi. Beliau begini, apabila sahabat itu adalah mujtahid, maksudnya apa? Apabila pendapatnya itu adalah seseorang, ya, satu orang, maksudnya apabila sahabat itu satu orang yang mujtahid, maka pendapat para sahabat itu udah nggak berlaku. Ada sia-sia, ya, maksudnya apa? Kalau seorang sahabat itu cuma satu orang saja, maka pendapat para sahabat itu udah gak bisa berlaku, udah gak bisa. Karena apa? Karena seorang sahabat itu dilarang bertaklid buta. Nah, dilarang bertaklid buta di sini. Ini kalau orang mengatakan kita harus ngaji, jangan ikuti taklid, buta, jangan. Sama dan ini. Kalau orang yang pendapat mengatakan demikian, itu dilarang. Sebab kalau mengikuti yang ini, itu lebih keras tanya. Jadi pemikiran itu masih tersamar-samar. Kalau sekiranya itu adalah mujtahid, maka itu masuk muqallid atau orang-orang yang bertaklid buta. Orang-orang yang mengikuti mujtahid itu pada saat itu ya yang mau itu cuma hanya yang bukannya saja, yang non saja. Tapi menjadi hal ini sifatnya berlaku bagi orang yang bukan mujtahidnya sendiri. Jadi yang maksud itu adalah non, bukan pro-nya sendiri. Nah, para ulama berpendapat lagi nih mengenai kehujahan selain dari pendapat para sahabat bagi orang yang sesudah sahabat, baik itu tabi'in maupun tabi'ut tabi'in maupun setelahnya. Sedangkan pendapat kalangan imam ulama dalam menurut ahli kalam dari Asy'ari dan Mu'tazilah, Imam Syafi'i dan salah satu kaulnya Ahmad dalam satu riwayatnya, dan Al-Karahi mengatakan gini. Mereka mengatakan bahwa pendapat berasal dari pendapat sahabat secara ijtihad. Ini gak bisa dijadikan sebagai dalil bagi generasi sesudahnya. Nah, maksudnya apa? Ini pendapat ini dilakukan oleh Imam Al-Amidi. Hal ini mereka mengungkapkan dalam argumen, dan adalah yang A, firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59. Coba kalian baca sendiri artinya seperti apa. Yang B adalah ijma sahabat itu tentang boleh beda pendapat antara sahabat. Dan meskipun begitu, ijma sahabat dengan para pendapat sahabat itu boleh beda pendapat, tapi posnya saja, jangan banyak.
sebelum saya sebelum tersebut ada satu lagi nih yang saya sampaikan. Di antara pendapat kalangan ulama yang tidak bersikap mutlak dan menerima atau menolaknya pendapat tersebut. Adapun rinciannya pendapatnya adalah, perhatikan di sini. Perhatikan temennya. Pendapat sahabat ingin berdalih hujah jika kemungkinan pendapat itu bertentangan dengan qiyas. Nah, jadi para pendapat sahabat itu untuk berdalih, untuk berusaha untuk menunjukkan dalilnya itu secara pasti. Kalau ada yang menggunakan dalil yang begini, itu bertentangan dengan qiyas. Yang awas hati-hati, qiyas itu merupakan suatu pengukuran bagi seseorang untuk menentukan pendapat. Apabila seseorang sahabat itu menyalahi qiyas, mungkin besar bahwa ia memiliki dalil yang kuat. Jika ada seseorang sahabat yang menyalahi suatu hukum qiyas, yang menjadi dalil adalah tadi dalil yang mazhab Syafi'i, yaitu dalil Quran maupun hadis. Bila pendapat itu sama dengan qiyas, maka kemungkinannya berdasarkan qiyas saja. Dengan demikian, maka qiyas boleh menjadi titik hujah, bukan pendapatnya sendiri. Maksudnya apa? Kalau pendapat itu sama, misalkan si A dan si B, guru si A mengatakan seperti ini, si A mengatakannya yang ini, si B mengatakannya yang ini, berarti boleh. Kalau pendapat itu sama menggunakan qiyas, maka kemungkinan berdasarkan pada qiyas, boleh dipakai qiyasnya. Kalau nggak bisa ya udah nggak usah dipakai lagi. Dalam keadaan begini, kalau sudah yakin, maka qiyas menjadi hujah. Itu yang pertama. Yang kedua, pendapat sahabat yang didukung oleh qiyas qorib. Jadi para pendapat sahabat itu yang mendukung dengan qiyas qorib. Qiyas qorib itu adalah qiyas yang menunjukkan dengan dekat. Ini dapat dijadikan sebagai hujah karena pendapat tersebut sama, itu kekuatan qiyas. Jadi kekuatan qiyas itu kekuatan yang sangat lebih full power. Kenapa? Karena menunjukkan dalilnya tersebut. Nah, minusnya kalau kekuatan qiyas itu, kalau ada menyalahi aturan dalil tertentu, kemungkinan besar dalilnya sahabat itu akan dipakai. Nah, yang C, pendapat ini menjadi titik hujah jika pendapat itu telah disebar. Artinya, kalau dalil pendapat sahabat itu sudah menjadi hujah atau menjadi pegangan, sedangkan qiyas sudah tidak bisa diapakan lagi, maka pendapat sahabat itu bisa diamalkan, bisa dipegangan, tapi dengan menyebarkan ke seluruh pihak. Dan nggak usah temukan lagi dalil yang nggak usah, cukup pendapat sahabat yang menentukan. Pendapat ini muncul khusus dari para ulamanya saja, dan nggak bisa menerima tuh ijma sukuti sebagai dalilnya sendiri. Pendapat ini menjadi titik hujah karena ia menerima dengan ijma sahabatnya saja, bukan sukuti. Kalau sukuti itu udah gak bisa apakan lagi. Tapi kalau ijma sahabi masih bisa menerima dengan pendapat, karena antara pendapat sahabat dengan ijma sahabi ini satu terikat. Sedangkan yang ijma sukuti udah gak bisa diapakan lagi. Tapi karena dalilnya atau pendapat sahabat ini udah gak bisa diangkat lagi. Ada juga mengatakan begini, katakan dalilnya itu secara gak mutlak. Tapi kalau ini pendapatnya bisa mutlak, tapi muncul beda pendapat. Yang pertama, ulama beda pendapat bahwa pendapat sahabat itu menjadi hujah. Awas hati-hati. Kalau mazhab sahabi atau qaul yang menjadi titiknya itu hujah pada atas qiyas, maka itu boleh makan. Ada di posisi hujah pendapat sahabat dengan qiyas harus imbang, jangan disamaratakan. Kalau disamaratakan nanti lebih susah nantinya, sehingga
apabila terjadi perbenturan antara keduanya, maksudnya antara para sahabat dengan kias, makanya yang didahulukan mana? Sahabatnya dulu, baru kias belakangan. Jadi yang didahulukan adalah sahabat dulu, baru kias. Itu ada dua metode. Pertama, bisa menggunakan yang didahulukan adalah sahabat dulu, baru lanjut menggunakan kias. Jadi bisa setara. Yang kemudian ulama berpendapat juga sama. Yang pertama itu sama-sama menggunakan hujjah, namun di bawahnya masih standar masih standarnya kias ya benar. Kalau udah berbenturan maka dilakukan kias dulu. Jadi ada dua metode, bisa menggunakan sahabat dulu, setelah itu baru menggunakan kias, atau menggunakan kias dulu baru menuju ke sahabat. Itu lebih bagus. Jadi memberikan kesimpulan juga bahwa para ulama itu berselisih pendapat nih. Kan benar. Kalau tadi kan cuma para ulama itu hanya berselisih, apakah kaul atau pendapat para sahabat itu boleh atau enggak, mazhab sahabi boleh dia marah atau kagak. Yang menjadi pertanyaan adalah yang benar yang mana, ya toh? Yang menjadi pertanyaan adalah yang benar itu yang mana? Sama-sama benar. Yang enggak benar itu adalah orang yang enggak ngaji. Itu pribadinya ini, pribadi dirinya saya sendiri. Jadi semua para ulama itu lebih dikaji lagi. Yang menjadi titiknya finalnya terakhir adalah siapakah para ulama yang berhasil pendapat kalau pendapat mazhab sahabi bisa menjadikan sebagai dalil. Maka solusi yang paling tepat adalah mendahulukan kias terlebih dahulu. Artinya apa? Daripada kedua itu menjadi lebih ribet, akhirnya yang cocok adalah yang kedua tadi. Maka solusi yang tepat adalah harus mendahulukan kiasnya dulu. Setelah itu kita menunjuk pada pendapat sahabat, sehingga pendapat sahabat inilah bisa menyimpulkan hasil pendataan pendapat. Agar apa? Agar ia mendapatkan dalil yang bukti. Kalau sudah dapat dalil yang bukti, maka kias akan menjadi sumber kekuatannya dan bisa mengalahkan pendapat para sahabat. Dan demikian, kalau kiasnya sudah diberlakukan, maka sahabat bisa menyimpulkan, oh ini hukumnya seperti ini, oh hukumnya harus seperti ini. Istilah kata itu menyimpulkan data, ya, menyimpulkan data. Jadi para pendapat sahabat itu bisa menyimpulkan data-data yang diampunya, apakah benar suatu hukum atau kagak. Agar apa? Agar dia mendapatkan dalil yang valid dan bukti. Gitu teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian pada siang hari ini. Nah, selamat menjalankan ibadah puasa, dan sebentar lagi kalian para mahasiswa PBS sudah nggak sabar lagi. Udah nggak sabar lagi teman-teman, udah nggak sabar lagi, yaitu menjelang mudik lebaran. Jadi ayo persiapkan dari sekarang untuk mempersiapkan mudik lebaran bagi kalian. Jadi sebelum pelajarannya terakhir, nah kalian berusaha untuk belajar yang lebih sungguh-sungguh. Nah, untuk masalah ini belum mudah. Karena sebentar lagi para mahasiswa, apalagi mahasiswa PBA nih, mahasiswa PBA telah merencanakan yang namanya mudik lebaran. Insya Allah semuanya atau kalian semua tahun ini bisa mudik kembali, bisa subur kembali. Jangan sampai 2 tahun gara-gara COVID jadi gak bisa mudik. Itu teman-teman. Nah, selamat untuk mempersiapkan menjelang hari mudik lebaran. Selamat hari jadi mudik lebaran. Semoga kalian tetap selamat sampai tujuan. Tapi jangan langsung mudik dulu.
langsung belajar dulu, setelah itu baru deh kalian bisa mudik lebaran. Itu teman-teman ya, itu aja cukup sekian dari kami. Nah, nanti malam kita akan kita akan malam 17. Jadi malam 17 Ramadan itu malam yang cukup istimewa. Jadi malam 17 Ramadan itu salah satunya adalah diturunkannya surat Al-Qadar yang berisi tentang malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu merupakan malam lebih baik daripada 1000 bulan. Selain itu, ada juga mengatakan malam 17 Ramadan itu terkait dengan peristiwa terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Istilah kata itu Ramadan kelabu. Ada yang mengatakan bahwa 17 Ramadan merupakan Ramadan kelabu. Kenapa demikian? Kenapa dinamakan Ramadan kelabu, bukan Ramadan terang? Karena ini merupakan tragedi terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi ada dua versi. Versi pertama, malam 17 Ramadan merupakan salah satu malam yang istimewa. Itu malam Lailatul Qadar. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Menyampaikan urusan. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam yang paling baik dari 1000 bulan. Anda mengatakan kalau malam 17 Ramadan itu terkait dengan tragedi terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Gitu. Sejarah ini disebut dengan Ramadan kelabu. Kalau kalian yang nggak benar pada sejarahnya, coba kalian baca deh. Ketik aja Ramadan kelabu, dan di situ juga ada deh tragedi terbunuhnya. Biasanya itu tragedi terbunuhnya Ali itu terjadi sekitar 17 Ramadan. Kalau setahu saya rasa, mudah-mudahan kalian itu benar. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa like, comment, dan share bagi video yang sudah kami share tadi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat beristirahat.